Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok M yang beranggota Toto Agustian Viguna, Made Deriana, dan Sofyan Ade Putra akan mempresentasikan perencanaan pajak akhir tahun. Perencanaan pajak menjelang akhir tahun. Yang pertama, melakukan review terhadap keseluruh pajak yang akan terhutang melalui dari PPh pasal 21, withholding tax, PPh badan, dan PPN, dan pajak-pajak lainnya serta dampak pajak di masa yang akan datang. Misalnya, dampak terhadap angsuran PPh pasal 25 dan dampak pembayaran pajak atas transaksi-transaksi yang dapat menimbulkan beda waktu. Yang kedua, lakukan review atas kelengkapan pembukuan dan dokumen kewajiban perpajakan beserta dokumen pendukungnya sebagai persiapan untuk pemeriksaan pajak, terlebih jika dapat dipastikan bahwa perusahaan termasuk prioritas yang akan diperiksa. Yang ketiga, lakukan koreksi pembukuan jika perlu. Lakukan pembetulan SPT masa setor pajak yang kurang dibayar dan sebagainya untuk memanfaatkan peluang penghematan pajak atau memperbaiki kesalahan atau menghindari resiko kerugian akibat pengenaan sanksi. Yang keempat, temukan peluang penghematan pajak sebanyak-banyaknya selama dimungkinkan. Yang kelima, analisis potensi resiko, misalnya risiko kerugian akibat pengenaan sanksi administrasi perpajakan yang mungkin terjadi dan tentukan cara memperkecil resiko tersebut. Selanjutnya, perencanaan pajak akhir tahun. Perencanaan pajak akhir tahun dibagi menjadi 4. Yang pertama, implementasi Plan of Action akhir tahun fiskal. Untuk melakukannya ada beberapa langkah yang harus dilalui. Yang pertama, melakukan accounting review terhadap pembukuan yang berjalan dan memastikan akurasi dalam penyajian dan ketepatan waktu dalam pelaporannya. Yang kedua, memastikan validitas dokumen-dokumen pendukung laporan pajak seperti bukti-bukti pemotongan atau pemungutan, PPh, faktur pajak masukan, dan SSP yang menjadi kredit pajak. Yang ketiga, menyiapkan dokumen-dokumen pendukung berupa kontrak atau surat perjanjian atas transaksi jasa pemberian jasa konstruksi, jasa profesional, jasa teknik, dan manajemen. Yang keempat, melakukan analisis ekualisasi atas PPN atau yakni antara SPT PPh badan dan SPT masa PPN. Yang kelima, melakukan analisis ekualisasi atau withholding tax atau yakni antara SPT PPh badan dan SPT masa PPh pasal 21, 23, 26, dan pasal 4 ayat 2. Yang keenam, melakukan penyesuaian fiskal atau koreksi positif dan negatif atas laporan keuangan komersial. Yang ketujuh, menyiapkan daftar nominatif atas biaya entertainment atau bila ada sebagai lampiran SPT tahunan PPh badan. Yang kedelapan, menyiapkan daftar nominatif atas biaya promosi atau bila ada sebagai lampiran SPT tahunan PPh badan. Yang kesembilan, menyiapkan dokumen-dokumen pendukung atas transaksi hubungan istimewa. Yang kesepuluh, menyiapkan perhitungan keuntungan atau kerugian selisih kurs. Yang ke-11 atau yang terakhir, menyiapkan dokumen Cross Card of Domicile atau COD dari wajib pajak luar negeri terkait dengan pemajakan terhadap transaksi luar negeri dan pembayaran pajak dengan menggunakan tarif tax trati. Selanjutnya, pembagian yang kedua yaitu lakukan tax diagnostik review dari PPh badan atau wajib pajak orang pribadi terhutang akhir tahun.
buat transaksi PPh badan atau PPh wajib pajak orang pribadi terhutang untuk tahun fiskal yang berjalan dengan memperhitungkan kredit pajak dari PPh pasal 21 atau khusus untuk WPOP, PPh pasal 22, PPh pasal 23, pasal 24, pasal 25, dan PPh-TB. Selanjutnya, lakukan yang pertama, bila dari hasil taksasi tersebut menunjukkan PPh badan lebih bayar, harus ditelusuri faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pajak menjadi lebih bayar. Yang kedua, bila dari hasil taksasi tersebut menunjukkan PPh badan kurang bayar, lakukan bila jumlah cukup tidak signifikan, lebih baik dibayar saja. Yang kedua, bila jumlahnya cukup signifikan, lakukan langkah-langkah strategis yang legal berikutnya seperti pada butir 3 berikut ini. Terima kasih. Selanjutnya, strategi menghindari kelebihan beban pajak bila perusahaan mengalami laba fiskal. Yang pertama, meningkatkan atau mempercepat pengakuan biaya dalam tahun berjalan. Dan yang kedua, menunda pengakuan penghasilan ke tahun berikutnya. Yaitu yang A, menunda pengakuan penjualan ke tahun berikutnya. Yang B, meningkatkan biaya promosi pada akhir tahun. Yang C, merealisasikan program upgrading karyawan dengan pemberian seminar beasiswa untuk meningkatkan kualitas karyawan. Yang D, meningkatkan biaya penelitian dan pengembangan dalam negeri. Yang E, mengikuti program peningkatan mutu atau quality assurance seperti ISO, sertifikat halal, dan lain-lain. Yang F, pemberian hadiah penghargaan kepada karyawan-karyawan teladan secara reguler. Yang G, mempercepat biaya perbaikan dan pemeliharaan aktiva tetap produktif perusahaan. Yang H, menunda realisasi penjualan aktiva tetap yang menghasilkan laba. Yang I, menjual aktiva tetap yang nilai bukunya jauh di atas harga pasar. Yang J, mempercepat realisasi atas rencana pembelian aktiva tetap baru. Yang K, menunda realisasi penerimaan piutang dan atau pelunasan hutang dalam value asing yang menghasilkan laba selisih kurs. Yang L, mempercepat realisasi penerimaan piutang dan atau pelunasan hutang dalam value asing yang menimbulkan kerugian selisih kurs. Yang M, mempercepat realisasi penghapusan piutang yang tidak dapat ditagih yang memenuhi syarat fiskal. Yang N, memberikan bonus kepada manajemen dan karyawan sebagai insentif untuk mendorong meningkatkan efisiensi dan motivasi kerja. Selanjutnya, strategi menghindari kelebihan beban pajak bila perusahaan mengalami rugi fiskal. Dalam situasi dan kondisi di mana perusahaan diprediksi mengalami rugi fiskal dalam tahun berjalan padahal terjadi lebih bayar pajak atau bisa jadi karena kredit pajaknya sangat besar, maka strategi yang disarankan adalah yang pertama, melakukan tindakan kebalikan dari strategi pada butir 3 secara selektif, yang pada prinsipnya adalah menunda pengakuan biaya ke tahun berikutnya dan meningkatkan atau mempercepat pengakuan penghasilan tahun berjalan sepanjang dilakukan dalam koridor peraturan perpajakan. Yang kedua, pengajuan permohonan pengurangan angsuran PPh pasal 25 dimungkinkan lebih apabila sesudah 3 bulan atau lebih berjalannya suatu tahun pajak. Wajib pajak dapat menunjukkan bahwa pajak penghasilan yang akan terhutang untuk tahun pajak tersebut kurang 75% dari pajak penghasilan yang terhutang menjadi dasar perhitungan besarnya pajak penghasilan pasal 25. Wajib pajak dapat menunjukkan permohonan pengurangan besarnya pajak penghasilan
pasal 25 secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tepat wajib pajak terdaftar. Pengajuan permohonan pengurangan besarnya pajak penghasilan pasal 25 harus disertai perhitungan besarnya pajak penghasilan yang akan terutang berdasarkan perkiraan penghasilan yang akan diterima atau diperoleh dan besarnya pajak penghasilan pasal 25 untuk bulan-bulan yang tersisa dari tahun pajak yang bersangkutan.